Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari bisa menciptakan misteri yang ada di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, dan kisah ironis, semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Di program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang menemani saya adalah Aurora Lesa. Apa kabar Aurora? Baik, Mas. Aurora menurut informasi yang saya dapatkan pernah punya pengalaman mistis yang menyeramkan. Gitu ya? Iya, betul. Boleh diceritain kita semua? Sebenarnya sih lebih ke waktu di lokasi syuting. Waktu itu syuting film, memang lokasinya itu jauh banget, kayak di tengah hutan. Dan itu katanya sih dulu bekas kayak zaman Belanda dulu gitu. Dan Gedung tua maksudnya? Iya, dan hutannya tempat hutan. Jadi di dalam hutan itu ada desa. Nah, desa itu dulu ada sebuah rumah. Nah, itu yang dipakai kita buat lokasi syuting. Rumahnya itu memang besar banget, kayak rumah tuan tanahnya gitu. Terus, kita kan desanya di bawah, itu kan lokasinya di atas. Jadi untuk turun ke bawah itu ke base camp harus lewatin kayak sungai gitu. Nah, di sungai itu karena kan pulang syuting jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu. Jadi mungkin ada yang keganggu sampai ada yang ikut ke base camp. Maksudnya ikut gimana? Ada sampai merinding. Maksudnya ikut, ada yang masuk ke salah satu astrada kita gitu. Astradanya masuk? Astradanya masuk. Yang ikut itu masuk ke astrada itu perempuan. Dan dia katanya merasa terganggu karena kita lewat tanpa pamit. Dan taunya apa yang terjadi sama si Astrada? ya, dan seremnya lagi dia nggak mau pulang sendirian. Dia pengen ditemenin. Nempel jadinya? Ya. Berikut ini ada seorang tukang urut yang mengaku mengguna-guna pasiennya demi mendapatkan keuntungan. Malam hari ini dia sudah kami samarkan namanya. Kami persilahkan Sita. Selamat malam. Ya, silahkan. Terima kasih Ibu Sita sudah hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Apa kabar Ibu? Baik. Pekerjaan Ibu sebenarnya sehari-hari apa? Dukun apa gitu? Saya mengobati. Mengobati? Iya. Mengobati apa Bu? Mengobati segala sesuatu penyakit yang orang datang ke saya. Cara mengobatinya gimana Bu? Cara mengobatinya saya mengoleskan minyak. Hah? Minyak. Minyak? Pakai minyak. Oke. Minyak apa namanya Bu? Minyak mangir. Minyak mangir ini fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk mengobati. Ada ramuan-ramuan yang lain yang saya campurkan dan ditambah dengan doa-doa. Jadi ada doa-doa, minyaknya memang diolah sedemikian rupa, sendiri dibikin, tapi ada ritualnya gitu. Iya betul, jadi bukan asal bikin. Sebelum saya bikin minyak itu saya ritual dulu. Oke, dan sekarang maksudnya datang ke Menembus Mata Batin adalah untuk melepas semuanya atau gimana? Saya itu sebenarnya awalnya baik dan saya itu sempat dipanggil nyai. Jadi saya selalu menolong siapa aja. Semenjak saya lihat keluarga saya ada kekurangan segala macam, jadi saya uangkan. Saya mengobatin orang, saya uangkan untuk bisa membantu keluarga saya yang tidak mampu. Saya itu kayak udah frustasi lah, anak nggak ada, suami nggak ada. Tapi kenapa ya hilang, dan semua yang saya dapat juga kayak istilah orang Jawa itu terapas gitu Mas. Terapas itu apa ya, Diambil lagi gitu ya. dapat abis. Iya. Dapat abis. Oke, gini Bu, Ibu sebaiknya nanti ceritanya langsung ke teman kami. Ibu bisa langsung kasih tahu sebenarnya apa maksud dan tujuannya, dan Ibu bisa langsung bercerita kepada sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya,
Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sita, seorang perempuan yang lahir pada tanggal 21 Oktober 1978. Dia tinggal di rumah bernomor 2. Saya melihat dia memiliki ilmu yang cukup tinggi dan berbahaya. Dia bisa memanggil arwah gentayangan. Dan saya melihat banyak melukai korban. Dan beberapa jimat yang dimilikinya. Ada banyak sosok yang mendampingi tubuh Sita. Selamat malam, Roy. Malam. Silakan duduk. Oke. Nama Sita. Tanggal lahir 22/10/78. Dan kemudian nomor rumah 2. Saya melihat di tubuh Sita banyak sekali energi negatif yang udah kamu pakai tangannya. Dan saya sangat terkesima dengan penampilan kamu karena kayak ratu ular. Dan saya merasakan ini tuh kamu memang hobi dan menyantet orang gitu. Melayani jasa orang untuk menyantet tuh udah bukan permintaan lagi gitu, tapi udah semacam kebutuhan. Apakah itu benar? Segala sesuatu yang saya ucapkan di sini adalah jujur dan kamu harus berkata jujur apa adanya. Betul, Seperti melalui itu. pijitan. Jadi kamu melakukannya untuk kesenangan. Dia senang melakukan itu, Roy. Sudah menjadi bagian dari habitnya, Pekerjaan apa mungkin itu? ya. Iya, Pekerjaan lah pekerjaan ya. seperti itu. Dan sebenarnya hanya menyakiti, tetapi juga tetap ujung-ujungnya santet juga. Sebenarnya itu. Dan Oh, itu masuk kategori santet ya? iya, itu yang saya rasakan. Iya, betul. Dan saya ngeliat matanya tuh kayak ular. Dan saya ke distract dengan dia. Jujur ya, saya lihat kamu bukan hanya santet, tapi saya ngelihat kamu juga melayani. Jika ada pria yang ganteng, saya ngelihat kamu melakukan dengan pasien. Itu untuk yang laki-laki umur 17 Jadi, tahun. maaf banget, saya tidak bisa membendung apapun yang saya lihat di sini. Saya ngelihat ada ular ajaib. Itu tujuannya apa, Bu? Untuk Seperti kepuasan aja gitu? bukan, jadi kayak ada tiba-tiba permintaan gitu loh. Dan itu kebanyakan laki-laki umur 17 tahun. Kalau ada permintaan seperti itu, Ibu sanggupi? Ya gimana ya, kayak bisikannya harus melakukan itu. Kalau nggak dilakukan, apa yang terjadi dengan bisikan itu? Kalau saya tidak melakukan, selama ini saya selalu melakukan. Nggak pernah Iya. nggak melakukan. Apa bisikannya benar yang katanya. Harus berarti ya. Iya, jadi aneh banget loh. Saya ngelihat Ibu Sita ya. Ibu Sita selain daripada pelaku mistis, juga sekalian aja nyambing ya. Gitu loh. Itu menghasilkan uang dan uang. Benar. Bener. Saya melihat di sini ruangan juga. Ada karpet berwarna hijau. Ada kayak semacam ini ruangan yang ada bunga-bunganya juga. Iya betul. Betul. Saya bawa. Oh, Karpet sesajen hijau. itu sesajen. Saya itu dulu sempat bertapa di jadi selama saya bertapa saya nggak makan nasi, cuma makan bunga melati. Makan bunga melati. Iya. Dan itu masih sampai saat ini. Ada hari-hari tertentu. Tapi sebentar. Bau menyan. Menyan. Ya, saya juga makan kemenyan. Kalau kemenyan itu kayak semacam kebutuhan, kayak ada yang Makan nyuruh. menyan? Kayak ada yang nyuruh suruh gigit kalau kemenyan. Kalau melati kan kayak makanan. Udah waktu saya bertapa biasa saya makan melati. Selama saya bertapa 9 hari itu saya makan melati, enggak makan apa-apa, cuman minum air terjun yang ada di samping gua yang saya bertapa itu. Itu Saya masih hidup sehat. yang Ibu pakai? Ini kadang permintaan kalau misalkan tiba-tiba saya harus makan melati, saya makan. Ya ampun. Jadi tunggu sebentar. Ini menyannya dimakan.
Menyanyi Makan digigit. menyan. Digigit? Jadi kalau kemenyan itu kayak ada yang makan menyan makan. Oh pantesan, ini mau manggil arwah ya? Kayak semacam arwah. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu Ro, tapi kok tiba-tiba sekarang tuh saya makan menyan. Kalau melati saya udah terbiasa karena waktu saya bertapa di bawah itu saya makannya melati. Semenjak suami saya meninggal saya nggak pernah makan ikan karena meninggalnya di laut. Saya vegetarian, makanya buat saya ini biasa. Makanan sehari-hari. Iya, Oh kamu vegetarian? vegetarian. Oke. Oh Dan- wow. Ini ada di sekitar Sita, Roy. Ada sekali, ada banyak banget malahan. Sita, Ibu Sita, saya lihat kamu di belakang kamu ada siapa ya? Ada seseorang yang datang ya. Kalau memang teman kamu datang, Ibu Sita panggil saja temannya. Perlu apa? Dan saya rasa kau bau menyan ya dari tadi. Apakah kamu butuh kamu mau makan menyan bisa memanggil arwah gentayangan? Tiba-tiba aja datang. Buyut saya bisa jalan di atas laut. Di atas air mungkin buyut Jalan saya di atas laut. air. Di atas air. Air itu bisa laut, bisa sungai. Saya Mungkin kasih Kokoroy bisa lihat. Saya kasih tantangan untuk kamu makan menyan. Kalau memang benar kamu memiliki kemampuan untuk memanggil arwah melalui media menyan. Apakah bisa, Kak? Bisa. Saat ini adalah hari ritual saya sedang berpuasa. Jadi bisa dong? Saya sedang berpuasa, kalau untuk menggigit aja tapi tidak ditelan bisa. Oke, baik. Saya bawa. Maksudnya itu untuk manggil arwah, Roy? Iya, Tadi kalau Roy lihat ada kan, mungkin ada yang datang. muncul. Datang itu mungkin atau buyut saya atau siapalah Iya. yang dilihat. Saya melihat nenek-nenek juga, rambutnya putih juga. Ini yang sering Rambutnya saya panjang. Ini yang tadi saya bilang minyak manir, Minyak manir. aromanya sih melati-melati juga. Saya minta sarung tangan. Ini kalau dibakar bisa datang semua yang seperti tadi Roy bilang. Iya. Sebelum dibakar sudah datang karena Iya. dari sini. Kalau ibu sama bapak sudah nyium ya bau Bau. bunga kantil dan melati. Semakin wangi itu berarti sudah datang. Tapi mereka nggak mengganggu kok. Roy juga Oh, bisa ini lihat. dari pertama kali datang sampai sekarang lebih wangi sekarang Iya, sih memang. lebih wangi. Berarti mereka datang. Dan mereka nggak akan mengganggu. Roy tahu. Iya. Saya mau lihat benda-bendanya ya, satu persatu. Ini ada apa aja, Bu? Ini adalah mungkin Roy ngerti. Ini yang tadi kemenyan saya bilang. Oke, jadi satu persatu ya saya recap. Jadi ini adalah dupa. Ini dupa dari Ini dupa dari dan kemudian ini juga jika dibakar akan keluar semua arwah-arwahnya. Saya ingin minta api di sini. Minyak manir. Tapi nanti saya biasa nggak jadi diri sendiri, nanti dibantu. Aduh. Itu minyak mangir asli daerah yang tadi saya sebutkan. Tajam banget ya. Sesuai dengan bau bunga kantil. Dan itu nggak Kok ada gampang darah bikin. ininya? Ini berdarah bukan? Ini kain kafan. Ini kain kafan. Roy. Oh, oke. Kayak tajam banget wanginya. Ya. Ini ritual yang biasa Ibu Sita lakuin. Dibakar, terus dimakan menyannya. Dibakar. Kalau kemenyan itu tergantung kebutuhan. Kalau saya lagi mau makan, makan. Oh, mau makan menyanyi sekarang? Tunggu sebentar. Bu, Bisa. coba boleh ngadep sini nggak? Biar kita bisa ngelihat. Mungkin yang di sana di rumah nggak bisa ngelihat, tapi boleh bisa lihat. biar dibuka dan kita bisa ngelihat. Jadi saya hanya menggigit saja. Iya, coba saya mau lihat. Buka dibuka. Iya, nggak apa-apa, nggak akan kelihatan. Oh. Tutup mulut mukanya. That's so crazy ya. Dimakan loh. Dan itu sudah biasa. Udah biasa. Karena menyan itu kayak permintaan. Tadi kan Roy yang meminta. Iya. Sebenarnya tanpa Roy minta, Udah mau juga udah mau gitu. oh. Untuk makan melatinya sendiri udah biasa juga sebenarnya. Ini kalau dia makan gitu, apa yang terjadi? Ada apa, Roy? Kalau memakan ini apa yang terjadi? Tidak, sebenarnya adalah bagian dari ritual sih sebenarnya. Nggak dengar apa-apa?
nggak ada denger Dengar suara nyanyian. suara orang nyanyi? Suara seneng gitu ya? Iya. Mas Bayu juga ya? Iya, aku denger kayak ada orang senandung sih. Iya. Aku juga dengar. Jauh gitu. Tadi deket, sekarang jauh. Astagfirullahaladzim. Roy, ini yang Roy lihat apa ya? Siapa kamu? Aku Nenek Raeng, Mbah Teko Jawa. Koe arek apik, ojo melok-melok. Apa yang kamu pengenkan dari saya? Koe arek apik, ojo melok-melok. Ojo melok-melok. Apa maksudnya ini siapa? Ojo melok-melok. Oke. Kowe wong apik, ojo melok-melok. Oh, mau apa dari Ibu Sati? Ibu Sita. Sita. Ojo jimik dek teko akeh. Ojo. Dia tahu nggak? Oh. Tuh, Ibu nggak mau pergi dari Ibu Sita. Ibu mau apa? Minta apa, Ibu? Mangan endok. Telur. Telur. Dok, ada yang punya telur? Buat apa, Bu? Ibu mau makan. Saya pastikan Eyang ya, kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Ojo melok-melok. Kowe wong apik. Jangan ikuti. Ngombe ngelek. Di sini ada yang bisa bahasa Jawa, bantuin saya. Jangan macem-macem. Ojo melok-melok. Kowe wong apik. Oke. Ojo melok-melok. Kalau ikut-ikut, apa yang terjadi buat saya? Ojo melok-melok. Kasih minum dulu gimana? Ros? Kasih minum Saya- dulu. Nganggil godhong. Godong. Ngombe godhong. Apa? Minum daun. Nganggil godhong. Minum dari daun. Daun air, daun. Air, daun. Eyang umur berapa sih kamu? 300 Apa tuh? 360. Ojo mbok jeme putuku. Oke, baik. Kamu boleh kembali. Yang Ibu inginkan dari tubuh ini apa, Ibu? Ben tetep Tetap Tinggal. pengen tinggal di badan ini. iki fotoku. Saya agak sedikit terganggu ya dengan kehadiran kamu ya, Eyang. Mendadak. Ojo melok-melok. Kenapa kalau saya ikut-ikut campur? Ojo melok-melok. Kenapa? Awakmu iso jeme putuku. Ojo jeme putuku. Jangan cucu, ini cucunya. Ibu Sita itu cucunya Eyang. Keturunannya Eyang. Karena Saya nggak bisa kasih kamu telur, tapi saya punya air bunga buat kamu. Pergi kamu jauh-jauh.
Kenapa ya? Bu Sita, Kenapa ya? Oke, oke. Tadi aku kenapa? Nggak apa-apa, silakan dulu. iya. Roy, boleh ceritain nggak ke kita ini tadi barusan siapa dan apa yang diinginin sama ibu itu, dan berarti yang selama ini melakukan santet itu Eyang itu, ibu itu? Iya, jadi saya punya bukti yang akurat bahwa Eyangnya adalah pelakunya sebenarnya. Dan sebenarnya dia itu dikontrol sama arwah leluhurnya. Dan itu udah pasti banget karena saya merasakan ada aura yang berbeda ketika saya di sini dan ketika saya di sana. Saya ngerasa di sana merasakan energi yang full sekali. Tapi dia menghilang langsung. Dan saya pastikan kamu baik-baik aja sih sekarang. Saya pastikan aman semuanya. Dan saya sih sebenarnya nggak mau kamu kayak gini. Tapi hati kamu bilang gini, masih pengen nerusin. Tadi yang datang sama saya siapa? Seorang nenek-nenek, arwah leluhur. Ibu tahu? Menurut cerita dari orang tua saya memang ada dari keturunan. Itu biasa melakukan santet ini nenek itu? Enggak, jadi nggak pernah. Malah keluarga saya itu keluarga yang punya kelebihan tapi nggak pernah menyantet. Makanya ini sebenarnya Eyang kamu ini justru juga punya andil besar dalam santet tadi. Saya ngelihat jari tangannya kayak punya kuku yang tajam gitu loh. Saya ngelihat di pikiran saya, di vision saya tuh saya dicakar mukanya. Makanya saya tadi untuk kalian tidak berdekatan karena kukunya panjang banget. Dan saya ngerasain itu banget di sini. Dan satu lagi, penetralisirnya adalah tidak boleh melakukan makan menyan lagi. Terus kamu pura-pura nggak lihat aja udah, jangan gangguin saya. Berarti gitu. aku nunduk aja ya? Nunduk aja, nggak usah dilihat. Apa ada sesuatu di wajah saya? Iya. Saya nggak pernah masang susuk, tapi cuman kayak ritual-ritual itu mungkin dibilang susuk alami dari tubuh ya. Seperti Roy bilang kan banyak susuk, itu susuk-susuk ritual. Ya, banyak banget susuk di sini, di daerah badan, kemudian di kaki juga, di daerah sensitivitas juga ada. Kalau masalah susuk itu Roy, jadi kayak otomatis kayak wujud kakek saya pernah waktu masih usia saya 13 tahun, saya mimpi kayak ada sinar masuk ke dada saya gitu. Tapi katanya kakek saya itu kayak mau masang susuk tapi nggak akan dikasih tahu. Nah, iya. Kalau dikasih tahu ke saya kan nggak akan mau nolak. Benar katanya kan keluarga yang berusaha, Iya. keluarga itu membentuk saya kalau saya itu harus jadi penerus yang bisa Iya. gitu. Keturunan ya. Jadi harus. Jadi susah juga. Iya. Nggak bisa lepas. Kalau keturun kan ya Iya. langsung dari buyutnya gitu, bukannya nyari sendiri gitu. Kalau nyari sendiri mungkin Ya kan tadi Roy bilang saya pasang susuk, saya sendiri nggak tahu kalau saya itu pasang susuk. Ternyata itu emang benar dari keluarga saya. Bilang tuh dari mimpi tuh udah dipasang, karena kalau nyata Oke. saya nggak akan mau. Iya. Oke, Iya. jadi ibu selama ini Gimana menjalankan ritual yang memang turun-temurun, lalu kemudian diawali dari minyak mangir ini, Minyak mangir. pokoknya punya pasien yang akhirnya datang langsung dimanfaatin cari keuntungan sampai dia mengumpulkan uang sekitar 8 juta seharga kambing Satu itu. orang. Satu orang. Kalau satu kampung berapa bisa Dan dihitung? setelah ibu ada ritual-ritual itu kehilangan suami dan anak, ibu bahkan sekarang anak-anak muda juga ibu, maaf ya, ibu gitu. Enggak ya, Oke, karena hanya mereka ibu mereka untuk menyukai. keuntungan sendiri. Saya Iya. nggak ngerasa menguntungin, cuma Bukan habis. kemauan mereka tapi. Bukan, tapi mereka yang menghampiri Mereka saya. sebenarnya Mereka- kalau Bayu saya ini kayaknya kalau saya dapat dari dia ya, yang garis merahnya adalah highlight pointnya si anak-anak ini nih kayak bawaannya tuh ngelihat dia udah Cantik. mau aja. Iya. Nggak Mana tahu sih? kenapa gitu. Saya juga bingung. auranya mungkin Iya. langsung keluar Iya. gitu kali ya. Kayak Makanya itu bawaannya gimana? nafsuan gitu loh lihat kamu. Gimana? Padahal usianya dia kan udah lumayan berusia Jauh. ya. Iya, Jauh iya. banget sama umur 18 tahun. 18 jauh. Makanya kenapa kebanyakan usia segitu. Dan cuma kan saya kasihan ya, kenapa setiap kali habis dengan saya itu langsung meninggal paling lama 1 tahun. Mereka begitu. Saya kan nggak ada niat. Kalau saya niat kan dari media memijat, dari minyak. Dan mijat juga. Saya kasihan sama cuman Itu karena bukan makhluk-makhluk yang ada di hubungan dia. saya. Iya. Ada di sekitar dia sekarang. Ada di sekitar dia. Masih ada sekarang. Sekarang sih sudah dinetralisir ya. Saya sudah pakai air dan udah bersih. Tapi saya lihat dia kalau keluar lagi dari program ini mungkin melanjutkan lagi. Itu bisa tambah-tambah lagi. Saran dari Roy,
Roy Kiyoshi adalah mungkin dari awal, dari penampilan dulu tidak usah terlalu mencolok seperti layaknya nyai gitu ya. Untuk berdandannya dulu aja. Kedua adalah gimana caranya sih biar nggak bawaannya memang tidak bisa dihentikan, tetapi ada win-win solution. Keturunan adalah keturunan, namun digunakanlah yang baiklah, seperti aja wise dikit lah, untuk lebih bijak dikit dalam memilih dan menggunakan ketika ada pasien minta untuk tolong. Mungkin nggak usah terlalu apa gitu. Lebih behave, Iya, lebih iya. dijaga. Iya seperti itulah kurang. Iya. Tapi sebentar deh Roy, saya mau tanya. Boleh. Dari semua yang ibu lakukan, ibu merasa itu benar atau salah ya Bu? Saya merasa benar, kadang saya merasa salah. Saya merasa salah kayak seperti kok saya bisa melakukan hal itu dengan yang berondong-berondong itu terus meninggal, saya merasa bersalah. Karena kan sebenarnya anak-anak itu nggak berobat. Kalau misalkan saya melakukan santet itu memang saya udah ada niat untuk kalau Ibu mereka merasa kan salah di situ. Iya. nggak, kalau mereka kan nggak, saya nggak ada niat untuk mereka yang berondong-berondong itu, tapi mereka mati, saya ngerasa bersalah. Tadi kan Bapak bilang ibu ngerasa benar atau salah? Karena saya merasa benar, karena saya merasa salah. Iya, kadang-kadang. Ibu tahu kalau mereka meninggal? Tahu. Saat Kan mereka itu meninggal, Ibu tahu? daerah pesisir. Oke. Yang seperti saya tadi bilang 17 tahun aja udah menikah Maksud mereka. saya gini Ibu, Ibu kalau merasa bersalah, apakah ini akan berulang lagi Bu kejadiannya? Saya nggak mau berulang lagi, tapi seperti yang Roy bilang, mungkin ada seorang dalam diri saya mendorong saya. Makanya kenapa saya mau kesini ketemu, gimana sih kasih solusinya. Sampai saya tadi yang Roy ngidupin dupa aja, saya titip bisik ke Roy, tolong nanti kalau jadi apa-apa balikin saya lagi, tadi saya bilang. Oke. Dan sekarang ini sudah dinetralisir, apa rasanya Bu? Agak ringan sih, tadi aku ngerasa berat, badan yang dibilang di belakang ada seseorang itu ngerasa berat badanku dan kepalaku itu. Jadi kalau kayak tadi pertama kali datang tuh aku salaman ketemu, tapi kayak ngelayang. Sekarang Jadi udah kayak- lebih jejak gitu? Saya ngerasa ini Roy sama. Ini Mas Bayu, tadi kan kita pas ritual itu ya kayak mendengar suara Iya. senandung. Nah itu gitu. apa Roy? Itu sebenarnya dari leluhurnya sih. Gendingan Jawa. Awalnya sih suaranya deket banget, sampai Mas Bayu nanya denger nggak? Iya denger, tapi Iya. lama-lama setelah diinin udah Nggak dengar lagi. langsung jauh, Itu makin jauh. gendingan Jawa, mungkin kan istilahnya di sana itu kayak gandrung ya, dari daerah saya itu gandrung. Kalau di Sunda itu sinden, itu Oh, gendingan. sinden, ya. Jadi mungkin tadi pas mau datang diawalin dengan gendingan gitu. Diiringi lah ya, yang tadi denger itu. Terakhir bagi saya Roy Kiyoshi, kamu rela nggak saya sita semua? Iya, asalkan buat kedepannya saya lebih baik. Baikan. Baik, kalungnya dilepasin, kemudian roncennya dilepasin, saya sita. Itu ada jimat juga. Iya, ini jimat. Itu ada jimat ya? Ada. Itu jimat yang dipakai? Iya, Yang di kalung? iya. Apa ya bentuknya, isinya? Nggak tahu, saya dikasih sama kakek saya, suruh pakai jangan dilepas. Dari saya umur, yang saya bilang Roy, dari saya umur 12 tahun kayak kena kilat. Nah itu yang mungkin dipasang susuk atau gimana, nggak tahu, saya disuruh pakai ini aja, nggak perlu dilepas. Ini usianya sudah seusia saya, dari usia 12 tahun. Baik, jadi semua barang-barang ini untuk netralisir disita. Boleh dilepasin semuanya Bu Tapi Sita? ini agak susah. Termasuk yang bunga melatinya juga? Iya. Dengan dilepas ini akan hilang juga Roy? Untuk pertama-tama akan hilang dulu, karena image yang dibentuk tidak menyeramkan. Jadi sebenarnya hawa negatifnya hilang. Kan bunga kantil tuh sebenarnya magis ya, maksudnya berbau-bau dengan supranatural. Kamu kemana-mana gitu tuh menyeramkan. Maksudnya energinya kalau orang bisa lihat. Tapi kalau orang biasa lihat dengan kamu biasa aja, nggak ada yang Aku kalau setiap hari begini sih, suka di gubuk aku kayak gini. digubuk kamu melakukan. Udah di gubuknya jangan ngelakuin itu ya, sayang. Anak-anaknya susah pada gimana ya? Iya masih muda juga. aku lepasin. Pakai gunting aja nggak apa-apa Roy. Pakai gunting. Ini digunting. Oke, baik. Saya minta gunting. Ini aku bikin sendiri semuanya. Loh, ini nggak apa-apa digunting. Nggak apa-apa. Kan buat kebaikan. Oke. Nggak apa-apa tapi? Nggak apa-apa. Pasangnya tadinya gimana? Pasang. Jadi aku ada beberapa kalung selalu bunga kantilnya 9. Ini aku jahit sendiri pakai benang. Apa tadi? Pasangnya ini kan nggak bisa dibuka. Tadi Digunting pasangnya. aja, digini. Ini biasanya kamu pakai itu ya? Langsung dicangklengin gitu ya? Boleh ya, saya minta izin. Mohon maaf sekali.
jika ini memang harus dilakukan, saya Gak lakukan. apa-apa, tujuan saya kesini kan untuk kebaikan ke depan. Baik, mohon maaf ya, maaf banget sekali. Tidak bermaksud menyentuh wanita ya, saya tidak. Berarti aku masih boleh makan bunga lagi, Mbak? Jujur, terus terang, saya lihat kamu tidak perlu makan bunga kantil lagi karena akan mengundang hawa-hawa yang negatif. Berarti itu yang bikin aku sering kedatangan seseorang ya? Betul sekali. Itu yang membuat bunga kantil dimakan kemudian magis, itu membuat kamu jadi semakin kayak sakti gitu loh. Seolah-olah sakti, padahal sebenarnya itu mengundang jin dan arwah-arwah gentayangan yang lain datang. Berarti yang laki-laki atau berondong-berondong itu berhubungannya dengan jin dong, bukan dengan Iya, saya? sebenarnya kamu digerakin. Kalau kamu udah ilangin ini nih, saya yakin hasratnya makin menurun. Ini sekarang udah hilang, Roy. Sebenarnya udah hilang. Makhluk-makhluk kalau yang di sekarang belakangnya udah nggak ada. ini. Tidak ada. Saya penasaran ini apa sebenarnya, di mana ini? Ada di mana, Roy? Ini si ada di ular-ular dalam ini? tubuhnya si Mbak Asita. Jadi yang tadi saya lihat kenapa dia bisa berhubungan sama anak di bawah usia. Itu ya itu, karena ular-ular, ada ular gitu di kepala saya. Aduh, saya sih kalau saya bisa jelaskan lebih detail, pasti kamu juga takut ya. Tapi nggak apa-apa dengan tubuh saya kan? Nggak apa-apa, kamu harus periksa ke ini ya. Tolong kamu kondisikan, periksa ke apa yang berhubungan dengan wanita, karena saya melihat banyak banget kan yang sudah berhubungan, tapi kadang Itu masih 17 tahun anak-anakku. Aurora, udah bersampaian mungkin? Enggak, ini kan tadi kan ada apa keturunan ya yang tadi kekuatan itu gitu. Mungkin ada niat untuk ya kalaupun mau bantu orang yang lebih baik, apa ya niatnya dengan tulus gitu kan. Kalau ini kan istilahnya di menyimpang, mungkin ya hasilnya jadinya seperti ini gitu. Padahal kan sayang ya udah punya kekuatan seperti itu kan gunanya untuk membantu orang gitu ya. Alangkah baiknya digunakan dengan sebaik-baiknya, itu aja sih mungkin. Iya. Terakhir, Roy? Nggak ada sih, sepertinya Ibu Sita ya. Ibu Sita juga udah mau rela, udah ada hati. Saya rasa itu juga udah cukup banget harga penyesalan. Maksud saya orang yang bisa ingat kesalahan aja udah bagus, saya bilang. Awal yang baik, saya bilang. Saya beruntung sekali bisa di sini dan Iya. ketemu dengan Roy. Tujuan saya memang Sama-sama. dari awal pengen gimana sih? Saya juga sebenarnya kadang-kadang tenang, kadang-kadang ya seperti yang Roy lihat lah seperti apa. Iya, baik. Ibu Sita, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Semoga Terima apa yang kasih. diniatkan dimudahkan untuk dicapai, dan mudah-mudahan yang sudah diyakini untuk bisa selalu bersih, menolong orang, membantu orang banyak, bisa terus bermanfaat tanpa harus diembel-embeli oleh nafsu yang justru malah membuat Anda terjerumus gitu. Terima kasih, dan Anda boleh meninggalkan studio menembus mata batin. Terima kasih. Terima kasih. Tak semua orang memiliki ilmu kebatinan. Hanya orang tertentu saja yang dapat menguasainya. Bahaya akan mengancam siapa saja yang menggunakannya demi materi semata. Karena ilmu kebatinan bukan untuk diperjualbelikan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang memiliki ilmu pelet untuk memperdaya banyak laki-laki. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Eti. Selamat malam. Terima kasih Mbak Eti sudah datang. Iya. Silahkan. Oke, sini dulu.
Apa kabar Mbak Eti? Alhamdulillah baik. Mbak Eti pekerjaannya apa sehari-hari? Untuk sementara ini saya hanya ibu rumah tangga, mengantar anak sekolah saja. Nganter anak sekolah? Iya. Oke. Ayahnya? Ayah anak-anak? Ayah anak-anak sudah lama ninggalin kita, 3 tahun yang lalu kurang lebihnya. Dia akan... Jadi ya kita hanya berempat. Berempat? Iya. Anak 3? Anak saya 4, cuma yang nomor 2 diurus sama mantan kakak ipar. Oke. Jadi yang sama saya hanya 3 anak saja. Oke, jadi ayahnya anak-anak nggak ada. Tapi ibu punya pasangan? Sekarang tidak punya, mungkin punya hanya untuk main-main saja. Karena apa ya? Saya terlalu disakiti sama laki-laki. Selalu Saya selalu disakiti? disakiti sama laki-laki. Setelah itu pernah saya berhubungan sama seorang laki-laki. Ternyata dia tidak seutuhnya sayang sama saya, sayang sama anak-anak saya. Dia hanya manfaatkan saya. Dia hanya menghabiskan tabungan anak-anak saya untuk sekolah anak-anak saya. Setelah tabungannya itu habis, dia pergi ninggalin saya. Ternyata dia punya wanita lain. Dari situ saya sakit hati sama laki-laki. Saya kecewa. Akhirnya saya disarankan dengan teman saya untuk membalas dendam. Saya pergi ke orang pintar, dukun. Apa yang ibu lakukan di sana? Saya minta dibukakan aura saya. Saya minta dipasangkan susuk. Biar laki-laki yang melihat saya suka sama saya. Semacam ilmu pelet gitu, Bu? Iya, Susuknya berupa apa, Bu? seperti paku. Di sekitar wajah saya dia menaruhnya. Di area mana? Di daerah atas Di atas. kening ya. Oh, di kening. Setelah pasang susuk itu berhasil untuk bisa memperdaya laki-laki, Bu? Berhasil, ternyata banyak korban saya. Saya hanya manfaatkan duitnya, setelah dia habis, nggak punya duit, saya tinggal, saya ganti lagi ke laki-laki lain. Caranya gimana, Bu, untuk memperdaya laki-laki yang biasa ibu lakukan? Saya sebelum bertemu laki-laki itu, saya makan bunga kantil dulu. Saya pakai minyak yang dikasih sama orang pintar itu. Saya temuin dia, setelah saya ketemu, saya minta duit sama dia. Setiap saya ketemu pas saya minta duit. Oke. Udah banyak artinya korbannya? Kurang lebih 15 orang. Jadi ibu karena dendam, ibu menyakiti laki-laki lain supaya ibu bisa manfaatkan harta mereka untuk membiayai anak-anak dan keluarga ibu semata-mata karena melampiaskan dendam. Iya. Karena tabungan saya sudah habis. Tabungan anak-anak saya untuk anak saya sekolah habis. Oke. Karena laki-laki itu. Oke. Malam hari ini apa tujuan ibu datang ke sini? Saya ingin berubah. Maksudnya berubah? Saya ingin menjadi lebih baik. Saya takut apa yang saya lakukan kena dengan anak-anak saya. Saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Saya takut apa yang saya lakukan jatuh ke anak-anak saya. Oke. Ibu Eti, kami mengerti kalau misalnya ibu emang pengen yang terbaik buat anak-anak ibu. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan dijalankan malam hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk merubah semuanya. Tapi sebaiknya ibu jangan cerita sama kami. Ibu bisa bercerita kepada sahabat saya. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Eti tinggal di rumah bernomor 24. Ia lahir
pada tanggal 14 Januari 1982. Saya melihat ada dendam yang tak berkesudahan. Kebencian yang dimilikinya membuat dia tak sadar telah melakukan perjanjian dengan setan. Saya melihat ada beberapa korban. Dia melakukannya demi kepuasan. Saya merasakan ada arwah jani dan ada arwah yang ingin mencoba berkomunikasi dengan saya. Saya akan selesaikan malam ini juga. Baik. Selamat Halo, malam, Roy. selamat malam. Silakan duduk. Saya merasakan ada aura kesedihan di sini dan apa yang saya katakan harus dijawab dengan jujur dan apa adanya. Nama Eti, tanggal lahir 14/182 Iya, dan nomor rumah 24. iya. Saya merasakan justru kondisi psikologi Eti benar-benar penuh darah dan darah. Maksudnya, Ron? Memilukan dan banyak sekali tangisan air darah, tangisan air mata darah, dan sangat memilukan. Tapi Roy melihat di sini dia juga pelaku sesuatu ritual, ya kan? Iya. Sangat lantang sekali jawabannya, dan saya mencium ini sekali. Dan arwah-arwah penasaran dan gentayangan bisa datang kemana saja. Ibu bilang tadi hanya memperdaya mereka laki-laki, terus menguras hartanya, terus ibu tinggalin. Tapi ini kok ada darah, ini ada korban maksudnya, Bu? Iya. Mungkin ada yang bunuh saya. Iya. Saya kurang tahu. Sampai ke sana. Banyak sekali gambaran di sini dan saya ingin menggambarkan satu sosok yang mungkin kamu juga tahu tentang ini. Bapak itu siapa ya? Siapa Bu Eti? Itu korban saya. Bapak. Tapi sayangnya ya, dia jadi hantu gentayangan sekarang. Ibu beneran mengingatkan sosoknya dengan itu seperti ini bentuknya, wajahnya? Kurang lebihnya iya. Dia memang katanya meninggal. Dia punya istri. Tapi karena sakit, yang saya tahu, sakit stroke. Sakit stroke. Sosoknya benar-benar menyeramkan. Dan saya melihat ada makhluk bermata satu juga. Itu apa ya? Iya, itu ada di rumah saya. Ada di dekat kamar mandi. Ada di dekat kamar mandi. Iya. Jadi saya melihat di sini Bayu Aurora, ada makhluk pocong, ada makhluk bermata satu, dan ada yang lain lagi. Matanya satu. Iya. Rambutnya panjang, Ada rambutnya. Panjang banget. kayak perempuan. Iya, Ron, perempuan. Ron. Perempuan. Kayak perempuan, seperti perempuan. Nggak ada bentuknya gitu ya. Iya. Kamu tahu sosok ini kah? Iya, saya pernah ngeliat. Kamu pernah lihat? Iya. Ibu kenal tapi tahu siapa namanya?
Tidak tahu. Nggak Karena tahu. itu saya pikir penunggu rumah saya. Di sini kok banyak yang datang ya gara-gara ibu. Eti, kamu bisa manggil ya? Tidak. Mungkin yang ada dalam tubuh saya. Soalnya saya menggambar sangat capek sekali loh. Bener-bener kayak energi saya Luar banyak. sangat terbuang banyak sekali di sini. Ini ada lagi, Roy. Saya ingin melihat kondisi di tubuh dia. Apakah ada lagi atau tidak? Saya melihat ada sosok tinggi besar itu siapa ya? Korbankah juga? Selain Itu saya kurang tahu. tinggi besar dan hitam. Oh iya, itu ada di belakang rumah saya dekat pohon pisang. Seperti gundurwo ya. Seperti genderuwo. Iya. Saya lihat ada di sini. Karena saya mencium aroma yang tidak sedap di sini. Ada bau bangke, mayat, bau jenazah yang baru meninggal juga, dan bau sosok seperti bau kentang busuk, seperti bau amis juga, seperti bau darah. Dan ini berbulu semuanya, dan kukunya panjang. Ini sosok ini adalah korbannya atau makhluk-makhluk yang ada di badannya Ibu Eti, Roy? Saya lihat ini sosok yang badannya di Ibu Eti karena dia suka melakukan ritual. Jadinya banyak orang yang halus, orang-orang halus pada muncul dan ngerubutin dia. Satu persatu muncul semuanya. Banyak bulunya. Bulunya genderuwo. Kamu kok padahal ya kalau saya lihat kamu nggak ada penampakan mistis dan menyeramkan, tetapi hatinya ibu begitu menyeramkan loh. Korbannya banyak sekali. Ada suara aneh di sini ya tampaknya. Kamu dengar nggak, Bayu? Di sini ada genderuwonya muncul nih. Ah, di sebelah mana, Roy? Deket sini? Tunggu sebentar, saya selesai. Ada di ruangan ini? Ada di ruangan ini. Di dekat Ibu Eti? Sebentar. Kamu membawa apa ya kain putihnya itu? Saya membawa kembang biasa saya mandi setiap malam Jumat dan bunga kantil yang saya makan dan minyak yang saya pakai setiap saya menemui seorang laki-laki. Bolehkah saya lihat? The glove. Minta glove. Sebentar, taruh situ dulu. Ya. Terima kasih. Kamu udah pakai ini berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Oke. Susuknya ini atau makhluk-makhluk ini? Sekaligus Susuknya. ya? Begitu pasang susuk ada makhluk-makhluk itu, Roy? Betul, Karena ada ritualnya. ada ritualnya. Begitu ada pasang susuk, tiba-tiba langsung muncul. Begitu langsung pasang, muncul lagi. Saya boleh buka? Iya. Saya minta izin untuk buka ya. Di
sini terlihat bunga-bungaan dan minyak juga. Kamu bagaimana melukai orang yang seperti itu ya? Gimana caranya, Bu? Biasanya? Sebelum saya menemui pria itu, saya mandi dulu dengan kembang 7 rupa ini. Saya makan bunga kantil ini. Setelah itu saya pakai minyak ini di alis saya 3 kali usapan. Supaya orang menarik ya? Iya, Setelah itu makan bunga. iya. Kamu datang ke sini motivasinya apa ya, Bu Eti ya? Sebelum saya ingin berubah, saya ingin mengakhiri semua ini. Saya nggak ingin seperti itu terus menerus dan semakin banyak lagi korban saya. Saya ingin mengakhiri ritual saya sehingga tidak banyak korban lagi gitu ya? Iya. Karena saya tidak ingin apa saya lakukan nanti tertimpa sama anak-anak saya. Apa jadinya kalau misalnya minyak ini saya sita lalu saya masukkan ke sini? Dan saya berantakin semua ini ke sini, ke sana dan kemarin. Apa jadinya? Saya ngerasain ada energi di sini. Kalau saya undang, datang. Semuanya datang. Siapapun energi yang ada di sini datang. Dan akhiri semuanya. Hilang, pergi. Keluar. Keluarga itu, Bu, Ibu Eti. Saya ngelihat Ada apa, Roy? di situ Makhluknya seperti apa? Ada makhluk yang bagaimana? ada genderuwo. Tapi mulai masuk ke daerah penonton saya. Aduh, teman-teman, jangan ada yang kosong. Tolong bantuin. Aduh. Masih ada lagi satu lagi. Satu lagi kemana, Roy? Saya merasakan ada energi gaib yang mau menyerang Bayu. Kamu jauh-jauh sebentar. Dan bintang tamu saya ingin diganggu. Kamu tolong dong. Kamu jangan melawan seperti itu. Bantuin hilangin. Kamu yang ngundang, bukan? Kamu yang ngakhiri juga. Sebenarnya ini udah ikut dari pohon pisang. Satu lagi dari yang lain. Terus meninggal juga kan. Coba dong kau bentak mereka sekarang supaya pergi. Sekarang. Saya minta yang ada ikut dengan saya. Keluar. Kalian pergi, keluar. Keluar yang kencang. Keluar! Saya minta kalian keluar semuanya. Oh my god. Sudah agak jeda dikit deh. Ada muncul. Kalau saya banting ini, apa yang terjadi? Baik. Saya... Ya. Siapa kamu? Kamu penghuni Ibu Eti. Bayu, di sini ada salah seorang arwah yang masuk lagi. Ada di sebelah Baik. mana, Roy? Sini. Bentuknya? Anak kecil. Hah? Kamu pernah ngelakuin... Iya, Iya. Berhubungan dengan pacar saya. itu. Mama, kos Dede dibuang. Mama, Dede kok dibuang? Kenapa kamu buang? Ini mamanya.
Iya. Ya ampun. Kamu gara-gara kamu gak suka lagi mau dibuang. Gak boleh dong. Anak bayi, Roy. Anak kecil. Udah 10 tahun jadinya. Mama, Dede kenapa dibuang? Apa yang dia mau, Roy? Dia mau ibunya stop untuk lakuin ini karena dia makin menderita akibat perbuatannya. Oke. Saya mengerti dedenya ini memang tidak diinginkan sejak dari kandungan lalu dibuang. Dia juga ikut kemana-mana sama Ibu Eti. Mama, jangan pakai minyaknya lagi. Kasihan Dede. Betul. Kalau 2 bulan jangan-jangan bentuknya yang ini, yang belum sempurna mata satu, bukan? Bukan. Beda lagi. Beda Banyak lagi. banget. Banyak berarti ya. Hati-hati daerah sekitar situ ya. Hati-hati. Susuknya dari sebelah mana, Roy? Kalau Roy lihat. Yang dipasang. Susuknya saya lihat ada di jidat dan di daerah di sini, dan di tangan. Kuat sekali, sangat-sangat kuat sekali. Benar Dan di banyak. situ, Bu Eti. Iya. Saya kasih PR dan tugas. Kamu harus bantuin supaya bahagia arwahnya. Gak mau tahu gimana caranya sang sosok pocong ini hilang dari tubuh kamu. Saya sarankan untuk melakukan pelimpahan jasa atau kamu berdoa untuk dia dan melakukan kebaikan untuk dia supaya dia bisa tenang arwahnya. Rohnya gentayangan loh. Kemudian satu lagi di pohon pisang sana. Saya ngelihat itu memang udah nggak bisa dia papain, tapi kalau misalnya Ibu Eti melakukan ritual, makin terus ritual. Bukan hanya 3, tapi 4, bahkan 10 ada di studio ini bisa mampir. Dan bisa seperti ini loh. Seperti itu. Mencekik orang. Berbahaya. Ya, Ibu Eti. Iya. Hati-hati. Ini apa yang harus dilakukan Bu Eti, Roy? Jadi, Roy mohon supaya jangan ada lagi korban lagi. Dan nggak usah pakai yang kayak gituan yang serem-serem. Terus udah gitu banyak kita doain ini justru. Karena dia masih gentayangan arwahnya. Gentayangan itu karena dendam juga sama Mbak Eti. Karena Betul. sempat dipermainkan gitu. Jadi ngikutin Ngikutin Mbak Eti. terus. Belum sempurna. Apapun agama kamu, apapun tradisi kamu, lakukan sesuatu yang kamu percaya untuk bantuin arwah tersebut supaya bisa menyeberang ke tempat yang dimensi yang berbeda. Bantuin supaya mereka ini hilang. Cuma kamu sendiri yang bisa. Dan susuknya itu akan keluar sendiri jika dia beribadah dengan sungguh-sungguh lalu mencuci muka, tiba-tiba langsung copot. Satu-satu akan lepas. Satu-satu akan lepas. Ini adalah 1 dari 15 korban nih, Bu Eti. Apa masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lain, Roy? Masih ada lagi yang lain, termasuk janin yang tadi itu sebenarnya sosok korban. Dan dia baru mengakui, ya janin anak itu sayang sekali. Kalau dia bisa lahir, dia mungkin udah umur 10 tahun sekarang ya. Bu Eti, apa rasanya sekarang? Masih berat? Masih belum bisa lepas? Jujur, sebetulnya saya masih ingin membalaskan hati saya sama laki-laki. Membalas dendam lagi. Karena saya merasa belum puas. Tapi, kalau saya ingat anak-anak saya benar-benar ingin mengakhirinya. Iya, Ibu ada anak cewek, ada anak cowok. Kalau masa depan mereka justru malah terganggu karena putusan Ibu, gimana?
Jadi dendamnya harus dihilangin dulu kayaknya ya. Iya. Jadi istilahnya dijernihin dulu hatinya. Kalau sekarang kan mau berbuat baik juga karena kehalang dendam itu mungkin jadinya berat. Nggak bisa ya, jadinya. selalu ada keputusan salah yang Iya, diambil karena ada dendam itu dasar pikirannya. Dasar Hilangin keputusan. dendam. Iya. Hilangin dendamnya. Gimana caranya, Roy? Apa yang harus dilakukan? Ibu? Setiap hari, setiap bangun pagi, kau pikirin yang bagus-bagus. Misalnya kan kau pikirin dendam, kau dendam. Tapi kau pikirin satu hal yang buat kamu bersyukur. Setiap pagi, oh saya bersyukur saya masih bisa lihat. Daripada dia cuma satu mata. Terus setiap besok paginya saya bersyukur saya masih punya tangan dua. Setiap hari, lakuin deh. Dan hilangkan dendam. Pasti lama-lama hilang dendamnya kalau kamu kayak gitu terus, Ibu Eti. Oke, semua berawal dari hati. Iya. Mudah-mudahan dengan ibu bersih hatinya, dendamnya hilang. Mungkin ada ganjelan selama ini karena ibu punya rasa salah, belum minta maaf dengan para korban. Iya. Kalau malam hari ini, misalnya di luar sana, korbannya ada yang melihat Ibu Eti, ibu mau nggak minta maaf ke kamera, minta maaf ke mereka? Saya mau. Silakan, ibu anggap itu ada di depan, ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Untuk para korban saya yang di sana semuanya, saya minta maaf. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya benar-benar minta maaf. Saya akui apa yang saya lakukan salah. Jadi malam ini saya katakan, saya mohon maaf. Apa-apa semua telah saya lakukan sama kalian semuanya, maupun keluarganya. Saya minta maaf. Saya benar-benar mengakui saya salah. Sudah, Mas. Ada yang mau disampaikan, Aurora? Kalau saya sih mungkin tadi kan ya namanya kita punya anak, pasti kan apa yang kita tuai ya itu yang akan kita dapat. Jadi ingatnya ya di situ tadi kan udah inget ke situ ya. Terus alangkah baiknya mencoba cari pasangan yang benar-benar bisa jadi imam, membahagiakan ke depannya gitu. Mungkin sekarang belum ketemu aja jodohnya ya. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan cepat dapat ketemu dan bisa membimbing Mbak Eti juga bisa jadi lebih baik lagi. Itu dia. Kekuatan yang kuat itu bisa Iya. menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik gitu. Mungkin ibu bisa bayangin lagi nih kalau misalnya ibu terusin apa yang ibu lakuin. Ini Roy boleh dijelasin nggak Roy? Ini Iya. apa lagi? Ada apa aja Roy? Ini yang saya lihat sih. Mulai berkurang satu persatu, mulai hilang satu persatu. Saya hanya mencium baunya sekarang. Tapi gambaran sosoknya mulai hilang satu persatu. Karena saya melihat hatinya Ibu Eti mulai ada perasaan manusia. Kalau orang nggak ada perasaan jiwa manusia, semuanya apa-apa akan jadi gelap mata dan bahaya. Akan jadi korban. Orang yang berpikiran waras akan jadi gila. Dan semua orang akan jadi gila juga akibat perbuatannya. Saya merasakan di sini ada aroma seperti hawa cinta kasih gitu yang saya rasakan sedikit banyak sudah muncul di sini. Daripada tadi saya mencium baunya bau hantu dan bau setan. Kalau di sini saya mencium ada bau hati. Nah, sekarang udah nggak Kalau ini menyeramkan bisa saya sebelumnya bawa gitu ya. hatinya ini, mungkin itu bisa menghilangkan dendam. Jangan balas dendam dengan kebencian. Balas kebencian itu dengan cinta kasih atau melupakannya. Gak perlu dibalas apa-apa. Gak perlu. Baik. Kalau gitu terima kasih Ibu Eti. Mudah-mudahan Ibu ingat terus anak-anak Ibu. Iya. Dan bisa melupakan dendam dan bisa memaafkan. Ingat aja Bu, makhluk-makhluk ini saat Ibu menyimpan rasa dendam, mereka juga tersimpan dalam diri Ibu. Dan saat udah ada dalam diri Ibu, Ibu nggak akan bisa ngambil keputusan seperti orang normal karena bukan Ibu yang ngambil keputusan. Mereka ini Bu. Ya Bu ya, semua kita berharap Ibu bisa bersihkan hatinya ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berbagi cerita di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat kita semua. Dan Ibu boleh meninggalkan studio.
Terima kasih. Luka berdarah yang merobek raga tak seberapa dibanding dengan luka yang menggores hati. Kebanyakan menganggap hanya kepuasan yang dapat mengobati. Tapi justru pembalasan akan menuntunmu pada kebinasaan. Pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran di rumah partisipan kami, Eti. Nah pemirsa, kali ini saya Roy Kiyoshi melakukan penelusuran rumahnya Mbak Eti. Dan seperti yang kita tahu nomor rumahnya adalah 24. Tapi entah kenapa ya, rumah ini menyimpan sesuatu misteri di sini. Apakah saya boleh diizinkan masuk ke dalam dulu sendiri? Iya. Saya mencium aroma bau daging busuk, dan dinding-dindingnya ini sangat kusam ya. Saya merasakan ada energi gelap di belakang. Saya melihat ada penampakan pocong diikat, lalu gede banget pocongnya, terus ada di belakang sembari kayak gini. Ini saya ngerasain di sini auranya magis ya. Pemirsa, saya tuh nggak tahu ya, saya rasa ada yang salah dengan di belakang, ada energi yang kuat di belakang. Saya lihat penampakan pocong, genderuwo, dan kuntilanak juga untuk menarik saya di sini. Ada apa sebenarnya di sini? Ruangan apa ini? Coba Mas kamera, Masnya bantuin aku masuk satu deh. Di sini ada satu tempat ya, yang saya lihat ada barang anehnya. Ini harus panggil Mbak Eti ini di sini satu. Mbak Eti. Panggil Mbak Eti, tolong. Saya melihat ada satu benda di sini. Keramat. Benda keramat. Saya mendengar suara tangisan. Coba lihat ini deh. Di situ saya ngeliat perempuan turun semua rambutnya ke bawah. Saya entah kenapa ya, saya tuh lihat daerah sini tuh mengerikan gitu. Saya ngeliat ada satu benda di sini yang Mbak Eti sembunyikan. Tidak ada. Enggak, pasti ada. Soalnya saya mencium aroma beda banget di sini. Ada di sekitar sini. Kamu jangan. Yang mana ya? Yang kamu harus berkata jujur apa adanya, nggak boleh bohong. Situ semuanya ada. Iya, apa itu? Ini dari leluhur saya, dari kakek saya. Oh, saya ke situ sebentar. Di sini daerahnya panas banget dan saya bikin sesak nafas di sini. Saya tidak bisa nafas dan ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya. Ini apa ini? Leluhur. Batu merah delima. Boleh saya buka ya? Energinya.
Saya melihat di sini energi buruk dan ada kaitannya dengan Putri. Yang ada di badannya Ibu Eti. Nampaknya seperti itu yang saya lihat. Saya ingin menghancurkan batu ini sekarang. Keluar kamu dari badannya, Eti. Saya harus mencari barang. Batu ini bisa mempengaruhi laki-laki dan bisa membahayakan. Saya ingin menghancurkannya. Yang saya lihat dan bisa membahayakan laki-laki. Keluar kamu. Wait. Aman. Oke, baik. Saya ingin Mbak Eti, saya sudah cukup berkunjung ke rumahnya dan di rumah ini cukup panas dan banyak hantunya dan ada noni-noni Belanda juga. Saya lihat ini kacanya sudah tua ya, Mbak Eti. Iya. Saya melihat ini adalah pintu gerbang dimensi lain. Boleh saya minta spidol? Saya melihat di sini, saya menggambarkan apa yang saya lihat. Seorang noni-noni Belanda dengan rambut yang keriting. Dan saya ngelihat ini tapi sudah hancur, kepalanya retak sekali semuanya. Dan saya ngelihat di sini, tetapi sebenarnya rambutnya panjang. Seperti itu. Ini yang saya lihat di sini. Tunggu sebentar. Kenapa ya setiap kali lihat sosok ini ya, saya ingin balik lagi ke sana ya. Ada apa ya di ruang sana? Di sini ya, ruangan apa ya? Oh, ini kamar saya. Kamarnya. Iya. Boleh saya lihat? Ya, silakan. Silakan. Ini kamarnya. Iya. Kita masuk yuk. Di sini. Ya. Saya ngerasa ada barang yang disembunyikan di sini loh. Ada sesuatu.
nggak suka lihat semua ini. Saya mau keluar kamu, Aura. Saya nemuin boneka ini. Enggak, mau saya bakar. Buka. Buka. Buka nggak? Buka. Pemirsa, di rumah di sini tampaknya ada bentrokan. Bentrokan yang sangat terjadi banget. Dan saya merasa ini adalah lemari tempat tinggal noni-noni itu Belanda. Pergi! Pergi! Saya transfer energi saya, pergi kamu dari sini. Pergi. 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 Tolong dong teman-teman bantuin, ada sesuatu. Mbak Eti, sadar. Mbak Eti, sadar, bangun. Mbak Eti, yuk pelan-pelan bangun yuk. Ini dibuang aja ya. Yuk Mbak Eti, saya udah. Saya pemirsa di rumah, saya merasakan di rumah ini banyak sekali sosok noni-noni Belanda yang sangat pekat sekali ada di ruangan ini. Kemudian di ruangan sini, makanya saya dari tadi tuh banyak kayak celah untuk kesana dan kemari kesana dan kemari. Dan makanya di sini ruangan ini entah kenapa ya, saya merasakan banyak aura gaibnya, makhluk halus dan hantu, dan juga noni-noni Belanda yang saya pecahkan di sini. Ini adalah baru kecil ya, baru sebagian kecil saja, belum yang besar seperti itu. Mbak Eti gimana? Sudah dinetralisir? Aman? Saya sarankan untuk di rumah ya. Kalau Mbak Eti ini rumahnya kayak begini, banyak hantunya, tolong kalau di gadget kamu setel lagu-lagu yang berkumandang tentang hal-hal yang positif, lagu-lagu positif, atau instrumen apa di kamar, karena rumahnya angker sekali. Kembali lagi bersama kami di studio Menembus Mata Batin. Hari ini kita sudah ada dua partisipan yang hadir, ada Ibu Sita dan juga ada Ibu Eti. Ibu Sita tadi pelaku santet,
yang menggunakan minyak beda sama sebelumnya, ada yang ditusuk pakai boneka tapi ini justru caranya halus gitu. Iya, Justru betul. supaya nggak kelihatan ya. Mungkin. Iya, berarti di keramaian tuh bahaya ya Roy, kita nggak bisa ngelihat dia melakukan santet atau enggak gitu. Iya, justru di keramaian malah nggak kelihatan kalau dia pelaku. Tetapi kalau dia dandanannya aneh, Nggak seperti ya. iya pasti kelihatan. Mungkin Oh, ketambah kelihatan. karena dandanannya juga kayak nyai-nyai gitu Iya. kan, orang pasti udah image-nya udah kelihatan gitu. Iya, Betul, iya. betul. Jelas Image-nya ya. langsung kelihatan kalau dia itu dukun atau apa. Dan kemudian juga yang partisipan kedua, saya Iya. penasaran sekali dengan pohon pisangnya. Pohon pisang di Kenapa rumahnya itu, itu ya. Mas? Pohon pisang di rumahnya itu kayak ada genderuwo yang sangat mengganggu dia. Seperti itu. Itu kalau misalnya seperti itu Roy, berdasarkan pengalaman, kalau ditebang apa yang terjadi? Bahaya juga kalau ditebang tanpa permisi dulu. Karena Bisa menebang marah. pohon yang ada penunggunya justru tuh akan berbahaya juga. Berarti Mendingan harus istilahnya disuruh pergi dulu gitu permisi ya. dulu kali ya. Permisi Ada dulu. permisinya. Permisi dulu. tanpa- Kalau misalnya ada yang rumah partisipan atau siapapun pemirsa yang punya pohon tapi ada penunggunya gitu. Apa yang harus dilakukan Roy? Cuekin aja. Biarin aja ya? Biarin aja sebenarnya kita Biarin di semakin dunia kita yang beda Iya, soalnya ya. Selama tidak mengganggu Selama tidak mungkin mengganggu. kan ya semakin takut, semakin akan diganggu. keluar ya. Iya, iya, iya. Semakin mengundang, semakin akan datang. Iya. Semakin cuek, semakin hilang. Oke. Nah, Roy, tadi di awal Aurora itu cerita dia punya pengalaman pernah ada yang ikutin saat syuting. Nah, Aurora juga bisa merasakan katanya. Iya. Nah, saat ini ada nggak di sekitar Aurora? Tapi kalau lihat Aurora tuh sebenarnya rambutnya bukan hitam loh, tapi kayak putih semuanya gitu. Ah, serius. Cewek tapi bener-bener nenek-nenek dan baik hati. Itu yang saya rasain sih. Dan dia ngejagain kayak cicitnya apa, bukan cucu lagi tapi udah kayak cicit seperti itu sih. Jadi oh ya, sebenarnya dulu sih udah lama banget. Jadi kayak dari keluarga kakek itu memang suka pakai begitu gitu, dan apa punya kayak beberapa jimat gitu banyak banget, dan ada beberapa yang mau diturunin ke anak-anaknya gitu. Cuman karena salah keluarga nggak ada yang mau nerusin, karena kan harus ada kayak ritual lah apalah segala macam tuh nggak ada yang mau gitu ya. Nggak tahu, mungkin dari biasanya kan kalau kayak udah istilahnya ngikut, udah janji kayak bakalan dijagain kayak sampai ke turunan-turunannya gitu. Mungkin dari sana mungkin. Iya, Tapi jadi baik yang jaga ya Roy ya? iya melindungin sih. Melindungi ya. Oke. Baiklah. Nggak perlu diusir, nggak usah. Tidak perlu. Nggak usah ya. Nggak usah. Ya mudah-mudahan baik-baik aja, sukses Iya, untuk karirnya. terima kasih, Mas Aurora Bayu. Elsa. Roy Kiyoshi, Iya, thank you. terima kasih Terima kasih. seperti biasa sudah memberikan penjelasan dan pencerahan buat kita semua. Berdalih kebutuhan hidup, seseorang akan rela melakukan apa saja demi keinginan yang memperbudaknya. Jangan biarkan nafsu semata menguasai diri Anda, karena sesungguhnya dengan kesederhanaanlah bahagia akan tercipta.